وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat terbesar, yakni keislaman, keimanan dan nikmat hidayah. Dan semua nikmat ini merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan seorang muslim. Ketika kita diberikan keislaman, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin ini merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba. Maka jaga nikmat ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang mulia ini sampai Allah mewafatkan kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir selesai dari pembahasan, yakni pembahasan terakhir bahwa seorang yang menuntut ilmu, maka akan diberikan 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan diliputi sakinah. Kedua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka nasab tidak bisa mempercepatnya. Artinya walaupun dia keturunan raja, keturunan Karaeng umpamanya, Sarif ya kalau kita ya orang Bugis Makassar, Saripah kalau perempuan. Ini tidak akan mempengaruhi dia, ya, tanpa dia sendiri dituntut untuk beramal. Kasarnya Pak, walaupun kita Habib, tapi kalau tidak taat sama Allah dan Rasulnya, maka tidak akan bisa derajat atau nama Habib itu memasukkan kita ke dalam surga. Ya, tidak akan bisa. Nabi SAW sebutkan hal itu. Nah, oleh karena itu yang membuat seseorang mulia itu takwa dia. Ya.
takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian, yakni siapa yang paling bertakwa. Dan takwa, hakikat takwa adalah agama. Jadi siapa yang lebih paham perkara agama, maka dia yang mulia. Nah, ini pembahasan terakhir dari hadis yang mulia yang kita sebutkan, yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang akan kita bacakan di antara akhlak para salaf, ini juga terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Ini amalan-amalan ringan, Pak. Tapi pahalanya bisa masuk surga orang, Pak. Dan ini akhlak para pendahulu kita. Afshus salam. Yang pertama, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah, yakni salatlah kalian di waktu malam ketika manusia itu terlelap dengan tidurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ada berapa di sini, Pak? Ada 3 amalan. Dan ini akhlak para pendahulu kita dan wajib kita ikuti, Pak. Nah, sebelum kita bahas ini, Pak, saya akan sedikit bercerita tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Tahu enggak siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini, Pak, mantan Yahudi, Pak. Yang sudah kita ketahui bersama, Pak, kaum yang paling keras penolakan terhadap Islam itu kaum apa? Yahudi. Paling susah masuk Islam itu orang Yahudi, Pak. Kalau Nasrani mungkin banyak kita kenali, kayak Adi bin Hatim, itu Nasrani beliau, masuk Islam. Tapi ini Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, tapi beliau memiliki fitrah yang mulia, cinta dengan yang namanya kebenaran. Ketika itu Nabi belum masuk ke Madinah ketika itu. Abdullah bin Salam ini penasaran dengan Rasulullah ini. Penasaran, Pak. Sering dengar-dengar. Katanya Muhammad itu seperti ini, begini. Akhirnya penasaran dia. Ya, penasaran. Karena orang Yahudi itu, Pak, memang orang-orang yang cerdas. Bahkan mereka itu mengetahui kebenaran, Pak. Mereka alim, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya Abdullah bin Salam ini diam-diam nguping, Pak, pembicaraan orang-orang Yathrib. Dulu Madinah namanya Yathrib. Ya. Jadi sekarang namanya Madinah An-Nabawiyah. Madinah itu kota, Pak. Madinatun Nabawiyah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini kota Madinah dihuni oleh 3 kelompok suku, Aus, Khazraj dan Yahudi. Quraidah namanya, orang-orang Quraidah. Ini perang dari dulu, Pak. Di Madinah itu tempat perang dulu, Pak. Tapi setelah Nabi datang, Nabi mempersaudarakan suku Aus dengan Khazraj. Nah, salah satu diantaranya
penghuni Madinah, yakni kaumnya Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam, Pak, setelah Nabi datang itu suka ngintip-ngintip dari jauh. Ngintip-ngintip dari jauh. Lihat, Nabi SAW tidak larang, Pak. Jadi Nabi itu ketika mengajar agama tidak ada kelas-kelas khusus, tidak ada. Tidak ada eksklusif. Yang di belakang itu tidak boleh, sana-sana tadi. Ini pembicaraan khusus, tidak ada, Pak. Semua boleh masuk, silahkan. Dengarkan. Ya, dengarkan. Akhirnya Nabi SAW melihat Abdullah bin Salam di pojok sudut sana. Apa yang terjadi? Nabi membacakan ini hadis. Nabi katakan ini, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi katakan, wahai sekalian manusia. Lihat kata-katanya Nabi. Nabi tidak bilang wahai orang-orang beriman. Nabi katakan wahai manusia sekalian. Mencakup juga siapa? Abdullah bin Salam. Wahai manusia seluruhnya, tebarkanlah salam. Berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah kekerabatan. Dan bangunlah di malam hari di mana manusia tidur terlelap, maka engkau akan masuk ke dalam sorga dengan selamat. Abdullah bin Salam ketika mendengarkan ini, beliau mengatakan dalam hatinya, ya, tidak ada seorang pun yang pernah berbicara denganku dengan perkataan yang luar biasa kecuali apa yang telah kudengarkan saat ini. Akhirnya beliau mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam beliau. Dan hadis yang pertama kali beliau, perkataan Nabi pertama kali beliau dengar adalah hadis ini. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Lihat keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang mendapatkan hidayah. Makanya agama ini, Pak, bukan bikin lari orang, Pak. Jangan dibikin lari orang. Sampaikan agama ini dengan cara yang hikmah. Tapi ingat, tidak boleh menjilat, tidak boleh memayyik, tidak boleh kita ikuti maunya jamaah, tidak boleh. Kita sampaikan kebenaran apa adanya. Ini haram, ini halal, dengan cara yang hikmah. Ya. Dan ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menyampaikan ini haram, ini halal, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ingat, ini penyebutan amalan, hukum amalan, bukan menjas seseorang. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan ini syirik, maka kita tidak menjas orangnya, Pak. Yang kita hukum itu amalannya, bukan orangnya. Karena belum tentu, jadi bukan otomatis, Pak. Ada orang melakukan kesyirikan, otomatis musyrik. Tidak seperti itu, Pak, agama Islam ini. Kita jelaskan ini amalannya, ini syirik amalan ini. Bagaimana dengan orangnya? Belum tentu dia musyrik. Bisa saja dia amalkan karena bodoh dia, enggak tahu, enggak paham, atau cuma ikut-ikutan. Ya, atau ada syubhat, salah memahami, akhirnya dia mengamalkan kesyirikan. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi menyampaikan apa adanya. Ya, kemudian dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang itu terpesona, umpamanya senang dengan penyampaian-penyampaian kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Salam mendapatkan hidayah karena apa? Dengar satu hadis. Dan ini namanya, Pak, hidayah irsyad, taufik irsyad.
hidayah irsyad. Jadi hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Jadi para dai itu menawarkan hidayah. Hidayah apa? Irsyad, petunjuk berupa hujjah Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dia terima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum tentu Pak gurunya baik, anak buahnya baik. Anak buahnya, muridnya baik, belum tentu. Ya, karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunya cuma menyampaikan terus dengan harapan sampai ini dakwah kepada mereka, karena ini yang bisa membuat seorang untuk selamat dari yang namanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau wafat pada tahun 43 Hijriah. 43 Hijriah. Kapan Nabi, tahun berapa Nabi masuk di Madinah? Tahun 1 Hijriah. Jadi penanggalan itu Pak dihitung ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi kalau tanya kapan Nabi masuk ke Madinah, tahun berapa? Maka jawabannya tahun 1 Hijriah. Ya, Nabi cuma tinggal di Madinah selama 11 tahun. Tahun 11 Hijriah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Abdullah bin Salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 43 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat di sini Pak, luar biasa, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia. Yang namanya manusia, ambil perkataan beliau. Karena Nabi mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Ya. Jadi agama ini Pak bukan cuma untuk orang-orang khusus saja. Nah, ini juga dalil bahwa yang namanya orang baik itu, semua orang berpotensi jadi orang baik Pak. Karena orang sering begitu Pak, marah-marah sama istri, marah-marah sama anaknya. Ditanya, Pak kenapa kita suka marah-marah Pak? Nah memang saya begitu, temperamen enggak. Lihat dalilnya. Ini salah sebenarnya ini Pak. Salah sebenarnya ini. Semua orang berpotensi untuk apa? Sabar. Tidak marah. Kan Nabi katakan, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Ada orang yang minta nasihat kepada Nabi. Nabi katakan, jangan kau cepat marah. Jangan suka marah. Minta lagi nasihat, ya Rasul, kasih saya nasihat ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? La taghdab. Jangan kau marah. Faraddada miraran. Sampai Nabi ulang-ulang terus ini, la taghdab, la taghdab. Ini orang berharap ada nasihat yang lain. Ternyata Nabi sampaikan berulang-ulang, la taghdab, jangan suka marah. Apakah cuma orang ini saja yang bisa menahan emosi? Tidak, kita juga mampu Pak. Tapi kita ini terlalu apa? Jahil. Kita memahami bahwa tabiat itu nggak bisa dirubah. Ini salah. Salah itu Pak. Semua tabiat buruk itu bisa dirubah Pak. Kenapa? Karena kita semua berpotensi masuk surga. Nah, jadi dalil ini bukan cuma orang-orang khusus yang dikena. Ya, jangan lagi berpikir wali jinnik kulli. Cuma wali yang bisa ini katanya. Enggak ada yang begitu Pak. Ya, wali dengan kita semua ini sama-sama manusia yang punya hak untuk berbuat baik di dalam Islam. Amalan yang pertama, afsyus salam. Dan ini kebiasaan para salaf kita. Yakni ketika bertemu mengucapkan assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dan ada adab-adabnya Pak. Nanti kita akan sebutkan adab-adabnya. Ya, di antara adab-adab memberi salam. Ya, ada adabnya. Dan ingat, menjawab salam itu wajib Pak. Dan ingat, menjawab salam ini Pak, ini para ulama telah membahas bagaimana kalau ada orang memberi salam lewat SMS atau sekarang mungkin WhatsApp. Apakah wajib ditulis? Tidak wajib Pak. Wajib dijawab. Boleh dijawab dengan kata-kata. Umpamanya dia, Assalamualaikum, maaf, bagaimana kabar Anda? Langsung saya jawab, Alhamdulillah sehat. Terus dia ngomong, kenapa enggak jawab salam? Salah ini Pak. Karena salam itu tidak mesti dijawab lewat chattingan, dengan ketikan. Bisa dijawab dengan langsung dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah, Alhamdulillah sehat. Paham sampai di sini Pak? Dan tidak boleh kita berburuk sangka. Jadi kalau ada orang tidak menjawab salam kita di chat, maka berbaik sangka, oh mungkin dia jawab, tapi tidak dia chat, karena panjang sekali Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau 9 orang Pak memberi salam lewat chat? 9 orang. Waduh, Masya Allah. Bagus kalau ada stiker menjawab Waalaikumsalam. Tapi kalau ketik-ketik begini Pak, ya, apalagi kalau kita mau ketik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waduh, 9 masuk chat, setengah mati Pak. Islam ini mudah. Innad dina yusrun. Agama ini mudah. Dan salah satu kemudahan, yakni bolehnya menjawab salam dengan ucapan. Nah, ini yang pertama. Karena wajibnya seorang menjawab salam. Apa dalilnya? Dalilnya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim. Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi katakan, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Nabi katakan, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Ya. Kemudian qila mahunna ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ya Rasul, apa itu yang 6? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Nah, ucapkan salam padanya. Apa salam di sini Pak? Assalamualaikum. Jangan halo, good morning. Morning. Gimana kabar? Bagus juga. Tapi salam, ucapan yang paling baik, yakni Assalamualaikum. Walaupun ini zaman sudah maju Pak, jangan hilangkan ini Assalamualaikum. Jangan hilangkan. Sama dengan jabat tangan. Orang sekarang ganti dengan chest. Tapi sekarang biar chest tidak bisa nih. Chest siku sekarang. Salam apa? Salam corona katanya. Gini. Maaf Pak, jangan diganti Pak. Mending tidak jabat tangan daripada mengganti jabat tangan. Nggak boleh nih Pak. Salam gini katanya, ini. Nggak, ini bukan salam ini, bukan salamnya Nabi ini. Salamnya Nabi begini Pak. Jabat tangan. Kalau tidak mau jangan, tidak usah. Jangan ditukar, jangan diganti, jangan berinovasi dalam agama, nggak boleh. Kalau tidak mau, nggak bisa amalkan, lebih bagus jangan daripada mengganti. Karena Nabi katakan, barang siapa yang mengganti maka dia celaka. Celaka dia. Illa halik, dia akan dikalahkan, dia akan tersungkur. Kata Nabi SAW. Ya, kalau tidak mau salam, tidak usah Pak, jangan salam, cukup Assalamualaikum. Kalau ketemu dengan muslim, Assalamualaikum. Dan dijawab dengan yang lebih. Jadi kalau ada orang mengatakan Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah.
Ini sunnahnya Pak. Ini dalam ayat Al-Quran disebutkan, dilebihkan. Jadi kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjangin nih, maka jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan juga bilang as. Apa as? As war wab. Ini enggak boleh, ini enggak pantas Pak. Kalau mau chat tidak bisa mengetik, jangan ucapkan. Tidak usah beri salam dengan salam-salam yang tidak dikenal. Dan ingat Pak, salam itu mengandung doa. Indahnya Islam ini Pak, memberi salam, ya, memberi salam tapi dengan makna memberikan keselamatan, mendoakan keselamatan. Lihat Islam, agama yang mulia Pak. Ya, Assalamualaikum, keselamatan atasmu wahai saudaraku. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah, keselamatan juga atasmu dan rahmat Allah atasmu. Ya Allah, luar biasanya Pak. Allahu Akbar. Lihat-lihat Islam. Cuma agama Islam yang seperti ini Pak. Tapi ingat, jangan diganti Pak. Sekarang orang ini kayaknya Islam ini terkikis, malu mengamalkan Islam. Saya jarang dengarkan Pak, di tengah-tengah banyak orang kita mengucapkan Assalamualaikum. Biarkan orang dengar. Ini syiar Islam Pak. Syiar Islam yang banyak orang sudah lupakan ini. Entah karena malu atau karena sudah tidak mau lagi mengamalkan. Nanti kita akan sebutkan keutamaan memberi salam Pak. Ya, ini salam ini banyak pembahasannya. Kemudian hak seorang Muslim, ini kita enggak bahas ya. Saya cuma sebutkan wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhi undangannya. Para ulama berselisih pendapat, apakah undangan semua undangan atau cuma undangan walimatul ursh, pernikahan. Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan semua undangan, pokoknya diundang. Ada yang mengatakan tidak. Yang diundang di sini maksudnya walimatul ursh, undangan pernikahan. Ya, dan ini wajib Pak dihadiri. Kalau tidak ada maksiat di situ. Kalau tidak ada maksiat, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 72, Allah mengatakan wala yashhaduna zur, dan sifatnya ibadur rahman itu tidak menghadiri az-zur. Apa makna az-zur? Al-Imam Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan az-zur maknanya yakni kemungkaran, keharaman. Enggak boleh hadir. Kenapa antum tidak hadir di acara pernikahan saya? Karena ada kemungkaran di situ. Ada alasan Pak. Nah, kemudian wa idza stansahak fansah lahu, dan apabila engkau diminta nasihat, maka engkau nasihati orang. Jadi kalau ada saudara kita yang bilang, bro, tolong nasihati saya, wajib antum nasihati dia Pak. Jangan bilang ya Pak, tolong kau. Enggak, jangan, wajib. Dia minta dinasihati, nasihati. Saya tidak tahu nasihat Ustaz. Apa nasihat? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini Pak. Ini nasihat yang luar biasa Pak. Nasihat apa? Takwa. Nah, kemudian wa idza atash fahamidallah fasammithu. Ini kalau ada orang yang bersin Pak, bersin dia, ya, maka orang ini mengucapkan alhamdulillah, terdengar, maka wajib kita balas yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita diam-diam juga. Kalau terdengar alhamdulillah, oh yarhamukallah. Dan yang bersin tadi sunnah juga mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Dia panjangna Ustaz. Usahakan hafal Pak ya, hafal. Nah, karena ini
Mungkin kita sering dengar orang mengucapkan hating, alhamdulillah. Ya, ingat wajib menjawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamuka, yarhamuka, sambung Allah, yarhamukallah. Nah, ini nanti dinonton di Facebook ya, ambil. Nah, kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguk dia. Antum dengar sakit saudaramu, ini saudaraku yang sakit miskin. Kalau saya datang tidak ada makanan, jangan nih. Wajib dituntut di hari kiamat, Pak. Kecuali kita punya uzur, seperti dia penyakit kayak sekarang ya, pandemi ini dilarang nih, tidak boleh dijenguk, ya, tidak boleh dijenguk. Maka paling tidak manfaatkan handphone. Kan kalau lewat handphone menular juga Pak ya, COVID. Mati mina telepon ay, COVID kan nih. Jangan diangkat. Kenapa? Nanti menular. Nauzubillah min dzalik. Tidak masukin, angkat. Atau antum telepon, assalamualaikum. Maaf saudara, saya dengar kita sakit. Iya sakit. Masya Allah, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah berikan pahala, sabar ki, ya. Allah menggugurkan dosa-dosa tak. Ini wajib, karena haknya. Nabi katakan, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguk dia. Ini yang kelima. Dan yang keenam, Nabi mengatakan, wa idza mat fattabi'hu. Apabila mati, meninggal saudaramu, maka iringi jenazahnya, yakni antar dia, datangi dia. Ini saudara Pak, semuslim. Nah, di sini kita ya memberi salam. Dan ingat Pak, memberi salam itu jangan cuma sama jamaah masjid yang kita kenal saja. Karena kan begitu, ketemu sudah senyum-senyum itu orang, ya Pak, siapa ini? Tidak kenal. Bahkan lebih parahnya lagi, orang sudah memberi salam, dia diam-diam. Kenapa? Saya tidak kenal Ustaz. Kenapa tidak balas salamnya tadi itu orang? Saya tidak kenal dia. Siapa tahu dia orang begini, orang begini, orang begini, orang begini. Ini namanya buruk sangka. Sudah jelas ini orang muslim, kenapa mesti berburuk sangka kepadanya? Dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat Pak, memberi salam sama orang yang dia kenal saja. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW katakan, ya, ini maaf, bukan Nabi SAW mengatakan, yakni sahabat yang mulia. Ya, beliau mengatakan, innahu sayati 'alan nas zamanun yakunu salam fihi lil ma'rifah. Akan ada suatu zaman di mana orang-orang di zaman itu, di masa itu, memberi salam sama orang yang dia kenal saja. Orang yang dia kenal saja. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal, kecil maupun besar. Nanti ada adab-adabnya juga. Bagaimana kalau lawan jenis Pak? Ini biasa orang salah manfaatkan ini. Dia mau memberi salam kalau perempuan, ya. Sebenarnya boleh saja Pak. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Kita beri salam sudah pergi. Jangan, assalamualaikum. Ada nomor WhatsApp? Masukna. Sekalian, enggak boleh. Sama membawanya membeli makanan atau berjual beli. Ada pembeli umpamanya. Datang pembeli, dia muslim atau muslimah, berikan salam.
Assalamualaikum Bu. Pasti kaget itu ibu. Waalaikumsalam. Dibiasakan Pak, dibiasakan. Nabi SAW mengatakan, ayyul islami khairun. Siapa amalan Islam yang paling baik? Apa amalan Islam yang paling baik? Mungkin kita mengatakan, oh jihad, naik haji. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi Pak. Nabi SAW apa? Wa taqra salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Yakni memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Kan kalau belanja itu Pak, tidak bagus kenal. Datang dia membeli umpamanya, berikan salam. Kalau dia tidak berikan salam, berikan salam. Assalamualaikum. Diajarkan dia sunnah Pak. Insya Allah datang 2 kali dia yang beri salam. Dia yang berikan salam. Sama saya sering itu lewat, ada anak-anak kecil, saya berikan salam sama mereka. Assalamualaikum anak-anak. Jawab serentak anak-anak, waalaikumsalam Ustaz. 2-3 kali mereka lagi yang mengucapkan salam. Saya biasa lewat Pak, saya tidak perhatikan, biasa pakai masker lagi. Mereka Ustaz, Assalamualaikum. Lihat, diajarkan anak-anak secara tidak langsung Pak. Dan ini salah satu di antara syiar Islam. Syiar Islam yang sudah hampir hilang. Yang sudah hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dan ingat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam berapa Isya? Lagi 5 menit. Ingat, mengucapkan salam itu dapat mencapai kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Ya. Coba kita perhatikan, disebutkan dalam sebuah riwayat di mana dikatakan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Barang siapa ada 3 perkara kepadanya, maka akan sempurna imannya. Sempurna imannya. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Yakni bersikap adil pada dirinya sendiri. Artinya dia tidak zolimi dirinya Pak. Waktu istirahat, istirahat. Waktu kerja, kerja. Ibadah, ibadah. Makan, makan. Waktu dengan istri, dengan istri. Waktu dengan anak, dengan anak. Dengan teman, dengan teman. Ini namanya tidak menzolimi dirinya. Ada orang paksakan dirinya Pak. Malam, siang, sore kerja. Matanya sudah lelah, dia paksakan dirinya. Ini menzolimi dirinya. Tidak menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Jadi badan tak ini Pak Jangki bilang, kutom. Badanku tonji. Tidak boleh begitu Pak. Ini amanah. Fisik ini Pak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dikemanakan seenak hati, tidak boleh, harus ada aturan. Dan dikatakan seperti itu Pak, bersikap adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, wa badlus salam lil alam. Yakni mengucapkan salam pada setiap orang. Ada yang lewat, anak-anak kecil besar, Assalamualaikum. Miskin kaya, Assalamualaikum. Pejabat rakyat, Assalamualaikum. Biasakan Assalamualaikum. Pernah saya masuk di salah satu kantor Pak, kantor urusan kaum muslimin. Saya ketok-ketok pintunya, terus dibuka, ya masuk. Saya beri salam, Assalamualaikum. Tak bangkit, kayak mukanya itu kayak aneh gitu loh. Kayak aneh gitu. Saya bilang, bisa masuk Pak? Iya bisa. Apa dia bilang? Baru ada yang masuk di ruangan saya Pak memberi salam. Dia bilang begitu. Tapi Bapak senang apa tidak senang Pak? Saya senang sekali Pak, karena didoakan. Seharusnya kaum muslimin itu senang kalau dikatakan Assalamualaikum. Harus berlomba Pak. Siapa yang lebih dulu memberi salam? Karena ini mendoakan saudara kita Pak. Dan ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan disebutkan mencapai kesempurnaan iman. Ini disebutkan.
ya, wa badlus salam lil alam, yakni memberi salam kepada setiap orang. Dan yang ketiga, wal infaq minal iktar, yakni berinfak ketika kondisi pas-pasan. Kalau berinfak ketika tebal, bisa enggak Pak? Bisa. Antum gaji 20 juta, bisa enggak antum berinfak 5.000? Bisa. Tapi kalau gajinya 1 juta Pak, 1 juta umpamanya, atau 750.000 infak, talak anak kering. Berat itu keluar Pak, baku tarik itu. Tapi ketika kita mampu berinfak ketika sedang pas-pasan Pak, maka dikatakan yakni termasuk di antara kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Dan semoga ya kita termasuk di antaranya. Yakni memulai mengucapkan salam, menunjukkan akhlak yang mulia, menunjukkan sikap tawadhu, merendah diri, dan di antara timbul kesatuan dan rasa cinta sama muslim. Ya. Jadi kalau ada orang baku bombek, mulai saja memberi salam. Ini akan meluluh lantahkan ya sifat-sifat yang tidak bagus dalam diri kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.